Assalamualaikum Bu Mita. Waalaikumsalam, Bu Rizka. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat selalu ini. Ya, terima kasih Bu Mita Nggih, sudah bersedia meluangkan waktu untuk membantu saya. Saya ingin wawancara dengan Bu Mita nggih, terkait silakan. dengan tugas saya yaitu belajar bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nggih, silakan. Bu Mita kan sebagai kepala sekolah ini sudah 2 tahun, Mbak dua Rizka. tahun. Nah, pastinya sudah pernah menemui beberapa kasus nggih Bu ya, di Iya, dalam sekolah. Mungkin bisa diceritakan Bu kasusnya yang pernah Bu Mita alami? ini yang kasus baru-baru terjadi kemarin, Mbak Rizka, itu jadi saat kenaikan kelas kemarin itu ada guru kelas yang laporan kepada saya itu tentang salah satu peserta didiknya itu jarang masuk sehingga nilainya itu banyak yang di bawah KKM. Nah, itu dia ini apakah harus naik atau tidak, Bu? Kalau naik tadi kan nilainya kurang, sedangkan kalau tidak naik itu dikhawatirkan anak itu malah tidak mau sekolah sehingga akan putus sekolah begitu. Jadi itu kemarin yang baru saja terjadi kenaikan akhir tahun kemarin. Kemudian dari kasus tersebut, nah, bagaimana Bu Mita dapat mengidentifikasi itu merupakan dilema etika ataukah bujukan moral? Iya. Biasanya saya melihat kasus itu ya, Mbak Diska. Jadi nilai di belakangnya itu kalau kasus itu mengandung sama-sama kebenaran, nah kalau dinaikkan kan juga guru juga benar ya, itu kita melihatnya jika dihadapkan pada situasi di mana ada satu persoalan dan sama-sama nilainya benar, itu kita menganggapnya itu sebagai dilema. Betul. Nah, kemudian Bu, dari kasus tersebut, bagaimana Bu Mita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Mita, terutama untuk kasus tadi Bu, yang sama-sama benar. Gitu. Betul. Saya tentunya mengambil keputusan itu dengan musyawarah, Mbak Rizka. Jadi saya musyawarahkan dengan guru ketika guru kelas tadi laporan, kemudian saya musyawarahkan bagaimana ini, bagaimanapun itu saya punya dasar ketika menaikkan anak tersebut itu adalah berdasarkan hasil musyawarah para guru. Oke, berdasarkan musyawarah gitu. Betul. Dan dari pernah kasus-kasus yang pernah Bu Mita alami, adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Mita lakukan selama ini untuk menyelesaikan masalah tersebut? Biasanya saya mengidentifikasi dulu kasus tersebut, kemudian saya mencari tahu apa penyebabnya, kemudian kita juga minta saran masukan dari guru juga, dari teman sejawat, baru kemudian kita cari solusinya bersama-sama sehingga kita bisa menentukan keputusan untuk kasus tersebut. Dan untuk mengidentifikasi itu berarti Bu Mita sendiri atau bersama-sama itu? Biasanya saya sendiri, kemudian saya juga minta teman nanti kita hasil identifikasinya kita kumpulkan bersama, kita rembukan bersama. Gitu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bu Mita anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Yang paling efektif menurut saya adalah tadi komunikasi dengan para guru senior dan teman-teman sejawat, kemudian juga kerjasama tim itu yang paling efektif. Oke, tentunya dalam pengambilan keputusan, Bu Mita itu pernah menghadapi tantangan ya Bu, mesti ada tantangan pengambilan keputusan. Nah, selama ini yang menjadi tantangannya Bu Mita itu apa untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut? Tantangannya itu mungkin lebih ke diri saya sendiri ya, Mbak Rizka. Jadi saya tuh kadang merasa ada perasaan khawatir apakah keputusan saya ini sudah tepat atau belum, kemudian apakah keputusan yang saya ambil ini bisa membawa dampak positif atau negatif di akhirnya nanti, itu kadang ada perasaan khawatir gitu. Dari dalam diri sendiri. Iya. Kemudian, apakah Bu Mita ada sebuah tatkala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan masalah atau kasus-kasus dilema etika yang pernah dihadapi, Bu? Kalau jadwal tertentu tidak ada, tetapi kadang kita melihat seberapa penting kasus itu untuk segera diselesaikan. Nah, biasanya ketika ada kasus yang mengharuskan kita harus segera ambil tindakan, ambil keputusan, nah itu kita langsung rapatkan segera gitu. Di tempat itu juga Iya. gitu ya Bu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Mita dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika?
Tentunya itu dari guru senior Mbak Rizka, guru senior, kemudian dari teman-teman sejawat itu saya membutuhkan sekali saran dan masukannya. Kemudian juga ketika kasus itu menyinggung atau berhubungan dengan pihak luar, kita juga berkomunikasi dengan wali murid, komite sekolah, bahkan kalau perlu juga ke pengawas sekolah. Gitu. Kemudian dari berbagai langkah-langkah yang pernah Bu Mita lakukan dalam penyelesaian kasus-kasus dan yang sudah Bu Mita sampaikan ini, pelajaran apa yang dapat Bu Mita petik dari pengalaman itu, Bu? Ya, pelajaran yang dapat saya petik itu kita sangat penting untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan teman sejawat karena pada dasarnya kita tidak bisa sendirian saja memimpin atau mengambil keputusan walaupun pada akhirnya juga keputusan tetap di saya tapi tetap ada saran masukan dari teman-teman. Ya, karena kita kerja tim gitu Iya, gitu di betul sekolah. sekali. Ya Bu Mita, cukup sekian yang saya tanyakan, nggih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Mita telah bersedia Sama-sama. meluangkan waktunya dan bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan. Kemudian saya juga minta maaf apabila ada tutur kata saya yang menyinggung Bu Mita. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Mbak Rizka.